Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 476-480. Selamat bersantai. Bab 476. Hanya dalam beberapa menit nafas, Eye of Heaven menewaskan dua pelindung sekte setan bulan merah. Aura Eye of Heaven memudar saat menghilang. Para anggota sekte setan The Scarlet Moon penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Kematian bisa turun kapan saja. Keluarlah dan lawan kami jika kamu memiliki keberanian, Junior. Pemimpin subdivisi Bati menjerit dengan mata melotot saat puncaknya True Lord Rank Aura menciptakan badai dalam radius 10 mil. Kematian Protektor Yumo dan Protektor Sunling adalah setara dengan pemimpin subdivisi. Bati kehilangan kedua tangan kiri dan kanannya. Dalam kerumunan, dua True Lord Ranks, Palace Lord Yulong dan Protektor Blood Course, saling memandang dengan kaget. Kekuatan garis mata-mata Zhao Feng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kemajuan seperti itu, apakah dia telah mencapai peringkat tuan sejati? Petik 2. Kedua Palace Lord tidak bisa membantu tetapi menebak. Mereka berdua bertempur dengan Zhao Feng sebelumnya dan tahu tentang garis mata-matanya secara langsung. Tentu saja, Zhao Feng mencapai peringkat Lord sejati tidak mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak akan mengharapkan Zhao Feng melompat langsung ke True Lord Rank tahap awal. Di atas pohon, beberapa ratus mil jauhnya. Siapa yang tahu berapa banyak darimu yang masih hidup ketika kamu mencapai Broken Moon Clan? Petik 2. Ekspresi Zhao Feng sedikit lemah, tapi kekekuatan dingin muncul di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, dia akan mengisi energinya sebelum semuanya habis. Kemudian dia akan mencapai keadaan puncaknya dan menyerang lagi, yang memungkinkan setiap serangan menjadi sukses. Setelah membunuh dua pelindung sekte setan bulan merah, kekuatan mata darah Zhao Feng sangat rendah. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mulai pulih, menunggu untuk menyerang lagi. Target yang tersisa lebih merepotkan. Pemimpin subdivisi Bati telah mencapai puncak True Lord Rank dan kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan wakil Patriark Darah Besi. Palace Lord Yulong dan Protektor Blood Course memiliki kulit tebal, dan pertahanan mereka sangat kuat. Ini terutama untuk Palace Lord Yulong. Membunuhnya mungkin adalah tugas yang paling sulit. Dalam sekejap mata, 2 atau 3 hari berlalu. Para anggota sekte setan The Scarlet Moon seperti anak ayam yang hilang ketika mereka melewati Sky Cloud Forest. Selama beberapa hari terakhir, mereka tegang. Tidak ada yang tahu kapan mata surga berikutnya akan muncul. Menghitung waktu, kekuatan garis mata Zhao Feng sudah pulih sekarang. Pelindung darah Kors terus berjaga. Menurut polanya, dia kemungkinan besar berikutnya. Pemimpin subdivisi Bati dan Palace Lord Yu kekuatan Long jelas lebih baik, jadi mereka akan lebih sulit untuk dibunuh. Tidak ada jalan untuk mundur. Bahkan jika kita mundur sekarang, kita tidak bisa menghindarinya kecuali dia mengizinkannya. Petik 2. Palace Lord Yulong merasa tak berdaya. Masih ada kesempatan untuk melawan Zhao Feng sebelum dia menerobos ke peringkat tuan sejati. Tapi sekarang kekuatan Zhao Feng telah meningkat dan dia memiliki mata surga misterius ini. Istana Lord Yulong merasa tak berdaya. Tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi mata surga ini, meskipun mereka semua sangat berpengetahuan. Bahwa itu Zhao Feng dapat melacak kita kemanapun kita pergi. Pemimpin subdivisi Bati melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang salah. Palace Lord Yulong meramalkan bahwa itu ada mata-mata dalam kelompok, tetapi anggota yang tersisa adalah semua bawahan yang setia. Di malam hari, tekanan energi mental yang akrab muncul di langit. The Eye of Heaven telah muncul sekali lagi. Hati anggota sekte demonik Scarlet Bulan dipercepat sebagai cokeringat elk muncul di dahi mereka. Bati, Yulong, dan Protektor Blood Course semuanya bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Tanpa diduga, Eye of Heaven tidak menyerang salah satu dari 3 orang tersebut secara langsung saat ini. Mati, Junior, kemarilah dan mati. Hampir setengah dari para elit sekte demonik Scarlet Moon tiba-tiba menyerang ke arah satu sasaran dengan mata merah. Bunuh. Semua anggota ini dibebankan kepada pemimpin subdivisi Bati tanpa peduli. Apa? Ekspresi subdivisi pemimpin Bati berubah secara dramatis. Sebagian besar anggota menyerang berada di True Mystic Rank. Eye of the Heart. The Eye of Heaven merilis kekuatan energi mental misterius yang menciptakan ilusi dan mimpi. Bam! Pemimpin subdivisi Bati meraung dan melambaikan kapak raksasanya, membelah para elit terdekat menjadi 2. Sisa anggota sekte setan tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin.
Dengan pemimpin subdivisi Bati yang mengaum dan garis miring kuat, anggota yang tersisa yang dikendalikan mendapatkan kembali kesadaran mereka seperti mereka terbangun dari mimpi. Mengerikan, kelompok yang tersisa merasa tidak nyaman. Sua, The Eye of Heaven menghilang sekali lagi dari pandangan mereka. Pemimpin subdivisi, jika ini terus berlanjut, berapa banyak dari kita masih akan hidup ketika kita mencapai Broken Moon Clan? Seorang anggota lama bertanya dengan pahit. Ketiga ahli itu terdiam. Sebuah wilayah cloud kecil memiliki bintang baru yang menakutkan. Saya telah meremehkan judul, luar biasa ajaib. Petik 2. Pemimpin subdivisi tangan Bati gemetar saat ekspresinya terus berubah. Tidak masalah jika dia merasa menyesal sekarang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa lepas dari Eye of Heaven. Jika memang ada mata-mata di antara kita, maka mungkin kita harus berpisah. Palace Lord Yulong menyarankan. Tidak, kami tidak bisa. Kami lebih mungkin diburu, dan semua orang selain dari pemimpin subdivisi mungkin akan dibunuh. Petik 2. Protektor Blood Course segera membalas. Kemungkinan Zhao Feng membunuhnya terlalu tinggi jika mereka berpisah. Kami tidak bisa mundur, mengisi menuju klan bulan rusak. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati meraung. Kebencian, kemarahan, dan niat membunuhnya mencapai puncak. Dia tidak tahu bahwa itu berpisah sebenarnya adalah taktik terbaik. Setelah mereka berpisah, Zhao Feng hanya bisa melacak Palace Lord Yulong karena tanda mata Lord. Mencoba untuk menemukan seseorang di hutan langit cloud yang sangat besar ini seperti mencoba menemukan jarum di laut. Selama beberapa hari ke depan, Eye of Heaven tidak muncul. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Kelima hari ini terasa seperti 5 tahun yang panjang bagi anggota yang tersisa. Itu masih belum muncul. Apakah Zhao Feng baik? Dia tidak akan memukul setrika selagi panas. Petik 2. Para anggota Sekte Iblis bingung, tetapi mereka tidak berani membiarkan penjagaan mereka. Pada hari ke-6, di atas bukit dekat tepi hutan. Pemimpin subdivisi, Bati, sepertinya merasakan sesuatu ketika dia mengunci sebuah bukit. Di atas bukit, seorang pemuda berambut biru bermandikan matahari dengan malas. Siapa di sana? Pemimpin subdivisi Bati berhenti. Dia tidak mengenali pemuda itu. Zhao Feng, Andalong dan Protektor Blood Course keduanya berseru kaget. Mereka tidak tahu apakah harus bahagia atau takut sekarang. Zhao Feng, kamu adalah Zhao Feng, hahaha. Petik 2. Wajah berminyak pemimpin subdivisi Bati terpelintir karena kemarahannya selama beberapa hari terakhir menemukan pembebasan. Protektor Blood Course dan Yulong tercengang dan tidak berani menyerang. Zhao Feng ini berani melawan kita langsung. Dia benar-benar mencapai rank Lord sejati. Tunggu, bagaimana ini mungkin? The True Rank tahap awal. Petik 2. Keduanya saling melirik dengan kaget dan waspada. Mendominasi Heaven Raging Demon Slash. Kepala subdivisi, tubuh besar Bati lenyap dengan deru angin. Meskipun dia adalah seorang ahli yang fokus pada kekuatan, serangannya secepat kilat. Huang, boom, kapak besar Kapten subdivisi Bati menghancurkan bukit kecil itu. Crack, jurang yang dalam muncul, memanjang beberapa mil. Pada titik waktu ini, debu dan kotoran meledak di mana-mana karena segala sesuatu dalam beberapa mil diblokir. Hehe, kamu memang pantas menjadi pemimpin subdivisi dari Sekte Setan Bulan Merah. Sederetan kilat tajam dan desiran angin terdengar. Riak angin dan kilat bisa dilihat di bawah pemuda berambut biru. Kecepatan mengerikan apa itu? Dia setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Petik 2. Hati Palace Lord Yulong jatuh. Meskipun gelombang serangan pemimpin subdivisi Bati sangat kuat, itu tidak memukul Zhao Feng. Kiu, busur angin dan kilat berputar di langit. Angin petir tornado, bola angin yang bertiup dan petir mulai terbentuk di udara, menciptakan badai kobaran petir menyambar dan angin yang menusuk. Angin besar angin tornado turun dari langit dan membentang sepanjang diameter setengah mil, membungkus semua orang dari Sekte Setan. Arg, jeritan terdengar terus-menerus. Hanya dalam sekejap, lebih dari setengah kultivator Sekte Setan terluka. Palace Lord Yulong dan Protektor Blood Course meraung ketika mereka menyerang dari angin kilat tornado, tetapi pelindung darah Course yang lebih lemah memucat dan seluruh tubuhnya hangus. Selama setengah bulan terakhir, saya juga memahami Wind Light Stone Tablet dan Ice Imperial Spear. Angin ini tornado angin diciptakan dari yang pertama dan itu adalah serangan jarak jauh yang sangat kuat. Petik 2. Tubuh Zhao Feng mengambang di udara. Maksud angin dan kilat di sekitarnya jauh lebih dalam daripada sebelumnya.
Alasan lain mengapa Zhao Feng tidak menggunakan Ice Spiritual Lord selama 5 hari terakhir adalah karena itu menjadi aneh. Dalam dimensi mata kirinya, kolam itu akhirnya mencapai 10 meter. Namun, sementara permukaan kolam sangat halus, kekuatan kacau sedang terbentuk di bawahnya. Garis mata-mata Zhao Feng hanya selangkah dari mencapai tingkat lain. Itu karena ini bahwa itu Zhao Feng menyerah membunuh anggota Sekte Setan Bulan Merah dengan mata langitnya dan datang ke sini secara pribadi. Saatnya menguji pemahaman saya. Angin dan petir di bawah kaki Zhao Feng bergetar saat dia menghilang dengan sekejap. Mendominasi Sky Limitless Slash, kilatan besar cahaya kapak memutar udara saat menghantam ke arah tempat Zhao Feng berada. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh beberapa True Lord Ranks. Mendominasi Sky Limitless Slash, lampu kapak muncul di sisi Zhao Feng. Pemuda berambut biru muncul dari sisi lain dengan busur petir. Kekuatan pemimpin subdivisi Scarlet Moon ini telah mencapai level Ye Yanyu. Riak angin dan kilat yang mengelilingi Zhao Feng memudar dalam warna. Meskipun serangan itu baru saja tidak langsung menyerang Zhao Feng, hanya sedikit yang cukup untuk membunuh mereka di puncak True Mystic Rank. Kultivator lain di puncak True Lord Rank tidak bersedia berbenturan melawan mereka yang berspesialisasi dalam kekuasaan seperti pemimpin subdivisi Bati. Tentu saja, Zhao Feng telah memahami Wind Lightning Stone Tablet dan pelanggarannya juga cukup kuat. Sosok Zhao Feng melintas dengan cahaya buram dan menghilang. Kecepatannya membuat True Lord Ranks normal tak berdaya. Detik berikutnya, suara angin dan kilat terdengar dari belakang kepala subdivisi pemimpin Bati. Wind Lightning Crackling Strike, seorang sosok berambut biru buram memanggil pisau angin dan kilat raksasa, sekitar 7 atau 8 meter panjangnya, yang berderak keras. Ketika pisau menembus udara, guntur menggelegar dan percikan api terbang kemana-mana. Ekspresi subdivisi pemimpin Bati menjadi serius saat kapak-kapak raksasanya berubah menjadi dinding yang memblokir serangan Zhao Feng, menghasilkan ledakan keras. Daerah yang mereka masuki langsung tertutup debu, pasir, dan angin. Mundurlah dengan cepat. Para anggota dekat Sekte Setan mulai berlari karena beberapa dari mereka terbunuh dari bentrokan itu. Setelah debu mengendap, busur petir dan angin sekali lagi terbang ke langit. Pisau lain terbentuk di tangan Zhao Feng dan dia memiliki senyum di wajahnya. Di sisi lain, pemimpin subdivisi Bati mengacak-acak. Meskipun dia tidak terluka, ada beberapa tanda hangus di pakaiannya. Mendominasi serangan surga 10 serangan. Pemimpin subdivisi Bati meraung dan mengirim sorotan cahaya. Balok membentuk-bentuk, karakter untuk angka 10. Ledakan angin petir, Zhao Feng tidak merasa takut sama sekali. Dia memadatkan pisau di tangannya dan melemparkannya ke udara, menciptakan gelombang petir yang menyapu radius setengah mil. Hanya dalam beberapa napas, dua ahli telah bentrok beberapa kali. Keduanya berjuang melawan pelanggaran, tak satu pun dari mereka menyerah. Kekuatan pertempuran pemimpin divisi Bati tak tertandingi dan dia bisa menekan orang lain dengan kekuatannya sendiri, tapi Zhao Feng mengandalkan kecepatannya dan seperti hantu yang terbang bebas melintasi langit. Ini tidak terlihat bagus. Zhao Feng sudah tumbuh ke tahap seperti itu sehingga dia sebanding dengan pemimpin subdivisi. Sok muncul di wajah pelindung darah Kors dan Yulong. Mereka waspada dan takut pada garis mata Zhao Feng dan menduga bahwa itu keahlian Zhao Feng adalah matanya. Atribut-atribut lainnya tidak seharusnya sangat kuat. Namun, adegan ini di depan mereka sekali lagi mengubah pandangan mereka tentang Zhao Feng. Pemimpin subdivisi Bati marah dengan marah, tetapi dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Serangan Zhao Feng secepat kilat, tidak ada yang bisa melihatnya. Meskipun pemimpin subdivisi Bati memiliki pelanggaran dan kekuatan yang tak tertandingi, Zhao Feng mengendalikan pertempuran. Semua serangannya ditujukan pada kelemahan kecil pemimpin subdivisi Bati. Dia akan mengambil keuntungan dari kesalahan sekecil apapun, memaksa pemimpin subdivisi Bati untuk menggunakan lebih banyak ki dari roh sejati. Apa yang kalian berdua lakukan? Pemimpin subdivisi Bati melolong. Dalam pertempuran ini, pemimpin subdivisi Bati sangat frustrasi. Meskipun dia sangat keraseng, Zhao Feng memimpin dia berkeliling dengan hidung. Pergi. Protektor Blood Course dan Palace Lord Yulong tidak ragu lagi dan berubah menjadi dua garis cahaya yang mengarah ke Zhao Feng. Hehe, yang ini akan mengalahkan kalian bertiga sampai kau mengakui kekalahanmu di hati dan tubuh. Tawa pemuda terdengar di tengah-tengah petir dan angin yang bersenandung. Sombong, junior, mati. Protektor Blood Course dan Palace Lord Yulong memasuki pertarungan. Riak angin dan kilat Zhao Feng tiba-tiba bersinar dan melepaskan lingkaran angin dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah.
Kedua pelindung merasakan sensasi tekanan dan mematikan yang kuat ketika mereka mendekat. Mendominasi Heaven Limitless Slash, Kapten Subdivisi Bati muncul sekali lagi saat dia bekerja sama dengan dua lainnya. Zhao Feng tersenyum samar dan bertukar pukulan dengan Protektor Blood Course dan Palace Lord Yulong. Bang! Dengan ledakan petir, Protektor Blood Course ditendang ke samping oleh Zhao Feng dan tubuhnya mulai merokok. Ini aura angin dan niat kilat. Palace Lord Yulong merasakan aura angin dan kilat yang menakutkan menyelimuti tubuhnya ketika telapak tangannya berbenturan dengan Zhao Feng. Tubuhnya didorong mundur puluhan yard dan merasa mati rasa. Hanya dalam satu atau dua langkah, Zhao Feng telah melukai dua pelindung. Anak nakal licik, Kapten Subdivisi Bati terbang ke depan, tetapi kekuatannya dibatasi karena dia mengkhawatirkan Palace Lord Yulong dan Protektor Blood Course. Zhao Feng berdiri diam tanpa mundur saat rambutnya menjadi tenang. Weng, lapisan air mengalir dan petir muncul di atas Zhao Feng. Istirahat. Zhao Feng menepuk kedua tangannya saat dia mengedarkan kekuatan keturunannya untuk memanggil gelombang air yang berbenturan langsung dengan kapak ketua subdivisi Bati. Dalam sekejap itu, pemuda tenang asa danau yang asli menjadi tsunami. Boom, kapak dan Zhao Feng terjalin di udara. Kedua kekuatan apokaliptik ini bersaing satu sama lain. Kekuatan garis darah bocah ini begitu kuat. Meskipun pemimpin subdivisi, pukulan Bati hanya menggunakan 80% dari kekuatan penuhnya, itu diblokir secara langsung oleh Zhao Feng, dan dia merasakan erosi angin dan petir mendorong ke depan. Garis darah air berasal dari lautan. Itu bisa lunak atau keras, dan itu bisa melahap surga dan bumi. Petik 2. Informasi dari tombak Imperial S muncul di pikiran Zhao Feng. Itu terkait dengan Ice, tapi itu termasuk air juga karena keduanya awalnya sama pula. Air lebih kuat dan tak terduga. Es diciptakan dari air, dan untuk benar-benar memahami es, kita harus memahami air terlebih dahulu. Zhao Feng saat ini memahami dan menggunakan taktik pertempuran Water Bloodline-nya. Di udara, Zhao Feng dan pemimpin subdivisi Bati dikunci bersama. Kapak raksasa tidak bisa maju lagi. Kedua tangan Zhao Feng seperti lautan yang bisa menyerap segalanya. Meskipun pemimpin subdivisi Bati sangat kuat, kekuatannya secara bertahap menurun karena darah air Zhao Feng. Kalian berdua, cepat dan datang. Pemimpin subdivisi Bati mengedarkan kinya roh sejati dan meraung. Protektor Blood Course dan Palace Lord Yulong mata menyala. Pada saat ini, Zhao Feng dan pemimpin subdivisi Bati menemui jalan buntu. Ini kesempatan bagus. Mati, membunuh. Protektor Blood Course dan Palace Lord Yulong terbang ke kiri dan kanan Zhao Feng. Gangguan dari dua True Lord Ranks akan cukup untuk mengubah arus. Hahaha, anak nakal sombong, bersiap mati di bawah kapak saya. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati tertawa puas. Ototnya seperti merinding dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di depan ini, Zhao Feng tampak sangat kecil. Jika bukan karena fakta bahwa itu dia telah memahami beberapa keterampilan pertempuran dari garis darah airnya, dia tidak akan mampu melawan kekuatan yang begitu kuat. Tepat pada saat ini, dua True Lord Ranks mencapai Zhao Feng. Dari air ke es, rambut biru Zhao Feng meledak saat kedinginan menyebar. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah warna es dan kekuatan keturunannya menjadi sangat dingin tulang. Dingin, pemimpin subdivisi Bati merasakan kedinginan yang aneh. Kapaknya mulai membeku saat dingin meresap ke dalam tubuhnya. Ice Sealet Death Zone, Zhao Feng berseru sebagai sosok agung yang agung, mengenakan mahkota dan memegang pedang hitam raksasa, muncul dan duduk di singgasana. Angin biru dingin yang menakutkan menyapu dan melahap semuanya dalam beberapa lusin yard. Palace Lord Yulong, yang berada di depan, merasa mati rasa dan mulai membeku. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dia tidak bisa menahan kekuatan garis darah yang menakutkan dari mengubah air menjadi es. Dengan Zhao Feng sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak 50 yard ditelan oleh angin biru dingin sementara petir melayang di mana-mana. Itu cukup untuk menahan True Lord Ranks yang normal. Tidak baik, Protektor Blood Course dan Palace Lord Yulong's heart bergetar. Tubuh mereka menjadi dingin dan mulai merasa mati rasa pada saat yang sama. Pelindung darah Korsis kultivasi lebih rendah dan dia nyaris tidak bisa menahan nafas atau dua sebelum mulai membeku. Dia sudah menjadi mayat dan tidak bisa melawan petrifikasi dingin. Selain itu, bahkan pemimpin subdivisi Bati, yang dikunci bersama Zhao Feng, mulai membeku. Ekspresi ketakutan dan keterkejutannya terlihat jelas. Waktu berlalu dengan lambat, 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Semuanya dalam beberapa lusin yard Zhao Feng disegel dalam es. Ini termasuk Zhao Feng sendiri,
tetapi cahaya dingin yang mengelilinginya kadang-kadang berubah menjadi air. Zona kematian Sealet Ice ini dibuat tidak hanya dengan informasi dalam tombak Imperial Es, itu juga memiliki bantuan teknik garis darah rahasia Dewi Bingwei. Zhao Feng seperti patung es yang megah saat dia menyegel 3 ahli di es. Kembali di Secret True Dragon Gathering, Goddess Bingwei telah memeluk dia untuk menggunakan langkah ini, dan dia hampir berhasil menyegel Zhao Feng. Adegan ini muncul sekali lagi, tetapi berhasil kali ini. Target utama Zhao Feng adalah pemimpin subdivisi dari Sekte Setan Bulan Merah. Kedua tangannya telah menahan kapak sementara skill yang sangat cepat dan kuat ini diaktifkan dari jarak yang sangat dekat. Pemimpin subdivisi, pelindung darah Kors, dan istana Tuan Anda. Panjang semua jatuh ke dalam perangkap ini. Saat itu matahari terbenam, dan cahaya senja memantulkan es biru kristal yang memukau. Ada 4 sosok yang tertutup es. Tak satu pun dari mereka bergerak. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh. So. Lebih dari selusin angka tiba-tiba terbang. Ootsu, lihat. Seorang pemuda menunjuk ke arah es dan berseru. Di samping pemuda itu adalah kecantikan dengan warna biru. Dia memiliki aura yang elegan dan tenang. Saudara Zhao di es itu. Ekspresi perempuan dalam warna biru berubah secara dramatis. Jiner, jangan terlalu dekat. Ootsu menghentikan kelompok itu. Rasa dingin yang menusuk tulang memancar dari gunung es kecil, dan hembusan angin dingin yang bertiup dalam radius 1 mil seperti pisau tajam. Mereka yang berada di bawah Real Spirit Realm bahkan tidak bisa mendekati es. Dingin saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Tuan, mengapa saudara Zhao disegel di es bersama orang-orang itu? Dan siapa mereka? Putri Jin berhasil menenangkan saat dia menatap pemuda berambut biru itu. Ootsu memeriksa area itu sebentar dan ekspresinya menjadi serius. Syok memenuhi matanya. Semua anggota Dragon Killing Alliance menahan nafas mereka. Mereka tahu bahwa itu Sutua tahu sesuatu. Beberapa saat kemudian, Ootsu menarik napas dalam-dalam dan penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Dia berbicara, Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan dapat mencapai tingkat seperti itu di mana Anda dapat membekukan 3 ahli Sekte Setan Bulan Merah, termasuk pemimpin subdivisi, dalam es. Pemimpin subdivisi Scarlet Moon, Sekte Setan Merah Bulan. Semua orang mengungkapkan rasa takut. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa itu ketiganya disegel bersama Zhao Feng akan memiliki latar belakang seperti itu. Saudara Zhao bertarung dengan ketiga orang ini dan akhirnya menyegelnya, tetapi dia juga menyegel dirinya. Wajah Putri Jin dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran saat dia menatap pemuda berambut biru itu dengan penuh perhatian. Pemimpin subdivisi Scarlet Moon. Seseorang dari level ini hanya muncul dalam mitos. Beberapa ratus tahun yang lalu, 12 divisi dan 108 subdivisi dari Sekte Setan Bulan Scarlet menyapu seluruh benua dan membawa kemuliaan terbesarnya. Pada puncaknya, subdivisi bisa menghancurkan beberapa negara kuat dengan mudah. Adegan di depan mereka adalah pertempuran antara keajaiban luar biasa dan pemimpin subdivisi Scarlet Moon. Semua ini luar biasa. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Semuanya, mundur. Jangan datang dalam radius 10 mil. Petik 2. Ootsu diperintahkan. Tidak sulit baginya untuk merasakan aura kehidupan di dalam es, terutama Zhao Feng di tengah. Putri Jin dan teman-temannya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka tahu bahwa itu pertempuran dengan mereka yang berada di level pemimpin subdivisi Sekte Iblis Scarlet Moon bukanlah sesuatu yang bisa berguna bagi mereka. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya adalah Ootsu. Namun, Ootsu menatap serius pada keempatnya dan tidak berani membuat gerakan gegabah. Zhao Feng harus membayar mahal untuk menyegel mereka dalam es dan itu terutama berhasil. Jika aku terburu-buru melakukan sesuatu. Petik 2. Ekspresi Ootsu sungguh-sungguh. 3 lainnya masih menolak. Meskipun pemimpin subdivisi Scarlet Moon disegel dalam es, masih ada gelombang kuat kekuatan sejati di dalam tubuhnya. Di sisi lain, pelindung darah Kors tampaknya pingsan, sementara garis darah istana Lord Yulong masih melawan. Saya akan berhasil jika itu hanya pemimpin subdivisi, tetapi kesulitannya telah berlipat ganda dengan Palace Lord Yulong dan Protektor Blood Kors. Khususnya ini Yulong. Petik 2. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya saat dia berada di pusat semua itu. Palace Lord Yu garis darah Long sangat kuat dan mampu menahan garis darah dingin Zhao Feng. Zhao Feng, apakah Anda butuh bantuan? Ootsu bertanya melalui True Force. Baru saat itulah Zhao Feng menyadari Ootsu dan perusahaan telah tiba.
Dia fokus pada penyegelan ketiga lainnya dan tidak memperhatikan dunia luar. Jika itu masalahnya, kedatangan Ootsu mengubah rencana Zhao Feng. Dia harus meninggalkan beberapa trik di lengan bajunya untuk berjaga-jaga. Dia tidak bisa membiarkan garis mata-matanya atau Yuan Qi sepenuhnya kelelahan. Namun, dengan bantuan dari True Lord Rank lain, dia bisa bertindak lebih bebas. Su tua, kau tetap di belakang dan beritahu yang lain untuk mundur 100 mil. Suara Zhao Feng terdengar di kepala Ootsu. Baik. Ootsu segera memerintahkan mereka dari Dragon Killing Alliance untuk mundur. Dia juga mundur sejauh 10 mil dan membunuh beberapa anggota melarikan diri dari Sekte Setan Bulan Merah di jalan. Zeze, Zhao Feng, mari kita lihat berapa lama kekuatan keturunanmu bisa bertahan. Saya telah berada di alam semesta sejati selama 100 tahun dan sumber sejati semangat saya adalah milik Anda yang ganda. Anda pasti akan kalah jika pertempuran ini terselesaikan. Petik 2. Meskipun pemimpin subdivisi tidak dapat berbicara, dia dapat berinteraksi melalui indera spiritualnya. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Perbedaan antara keduanya dalam hal sumber roh sejati mereka memang besar. Dari es ke air, aura garis darah Zhao Feng dan mata kiri tiba-tiba berubah. Aura beku tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi air yang tenang. Bahkan es di sekitarnya mencair. Esnya mencair, Joy melintas di depan pemimpin subdivisi Bati dan wajah Palace Lord Yulong. Apa yang membuat keduanya terkejut adalah bahwa ini dilakukan oleh Zhao Feng sendiri. Pedang bulan air, Zhao Feng mengedarkan kekuatan keturunannya yang tersisa dan membentuk pedang yang terbuat dari air. Pergi, mata Zhao Feng menajam saat dia menusuk ke depan. Pedang air melewati dengan lancar melalui es yang mencair. Pedang memukul pemimpin subdivisi. Tubuh pemimpin subdivisi membeku. Dia hanya sesaat menjauh dari benar-benar menjauh dari es ketika pedang menusuknya. Tubuh iblis yang haus darah. Mata pemimpin subdivisi Scarlet Moon menjadi merah saat ki-nya dari roh sejati mulai mendidih. Api berwarna darah gelap meletus darinya. Di atas itu, tato setan muncul di kulitnya yang memperkuat tubuh dan auranya. Retak, dalam letusan kuat, air dan es yang mengelilingi pemimpin subdivisi Scarlet Moon hancur. Dari air ke es, Zhao Feng mengedarkan kekuatan darahnya yang terakhir untuk mengubah pedang air, yang menembus tubuh pemimpin subdivisi, menjadi es. Pedang berubah menjadi es dan menikam dada pemimpin subdivisi. Pemimpin subdivisi melolong dan menggunakan teknik rahasia yang menghancurkan dan melelehkan pedang es di tubuhnya. Namun, dia sudah terluka parah, dan kematian sudah dekat. Jika dia tidak memiliki Life Returning Grace atau Elixir of Life atau yang serupa, dia akan mati bahkan jika seorang Sovereign di Origin Core Realm turun. Qiyu, pemimpin subdivisi berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Menjalankan, lari. Palace Lord Yulong adalah yang kedua untuk menggunakan teknik rahasia dan melarikan diri ke dalam Sky Cloud Forest. Selamatkan aku. Pelindung darah Kors baru saja terbangun dan tubuhnya masih dingin. Dia saat ini tidak bisa move dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan ki-nya roh sejati. Bila angin dan kilat, Zhao Feng melambaikan tangannya dan mengiris protektor Blood Kors menjadi dua. Setelah itu, matanya terkunci kedua yang melarikan diri. Cedera pemimpin subdivisi sangat penting dan kemungkinan besar dia akan mati. Palace Lord Yulong masih memiliki 70% dari kekuatan penuhnya. Petik 2. Membunuh niat bermekaran dari mata Zhao Feng. Pada saat ini, pemimpin subdivisi dan istana Lord Yulong berlari ke arah yang berbeda. Saya tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Zhao Feng sangat menentukan, meskipun pemimpin subdivisi Sekte Iblis Moon Moon tidak boleh memiliki kesempatan untuk hidup lagi, Zhao Feng masih memutuskan untuk mengejarnya lebih dulu, karena dia masih memiliki tanda mata dewa di istana Tuan Anda Panjang. Wings of Wind and Lightning. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan ki-nya roh sejati dengan cara yang aneh. Surga dan bumi tampak melolong dengan angin dan bersenandung dengan kilat. Cahaya mulai mengembun di punggung Zhao Feng, akhirnya membentuk sepasang sayap. Wings of Wind and Lightning adalah teknik rahasia Kaisar Angin yang terkenal. Saya hanya sedikit mengerti, tapi itu cukup untuk meningkatkan kecepatan saya lebih dari setengah. Petik 2. Angin dan lightning berderak di belakang Zhao Feng dan sepertinya beresonansi dengan angin dan petir Yuan Qi di udara. Teknik rahasia macam apa itu? Menggunakan kekuatan wind dan lightning untuk membentuk sepasang sayap. Petik 2. Ekspresi Ootsu berubah secara dramatis. Agak jauh, Putri Jin dan anggota lain dari aliansi pembunuhan naga bisa merasakan aura mengerikan datang dari sepasang sayap.
Tidak ada yang meragukan bahwa itu kecepatan dan kelincahan Zhao Feng akan sangat meningkat. Itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi Sekte Setan Bulan Merah. Namun, setelah beberapa kali bernafas, pemuda berambut biru itu tidak bergerak di udara. Weng, sepasang sayap yang terbentuk dari angin dan petir mulai memudar. Apa yang sedang terjadi? Su Tua, Putri Jin, dan perusahaan bingung. Kalian sangat beruntung. Kekuatan angin dan cahaya Zhao Feng menghilang karena kelelahan muncul di wajahnya. Alasan mengapa Wings of Wind dan Lightning berhenti bukan hanya karena dia tidak mendapatkan cukup pemahaman, itu juga karena mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, kolam seluas 10 yard itu mulai beriak dengan keras. Weng, air di dalam kolam mulai mengalir lebih tinggi, dan bahkan mulai bocor keluar. Suara mendesing, air terus meluas, melewati batas 10 halaman dan memasuki level baru. Zhao Feng bergumam dan mendarat di tanah, kelelahan. Zhao Feng kemudian memberi isyarat pada Su Lama dan perusahaan ketika mereka tiba. Dimengerti, Oultsu mengangguk dan Putri Jin dengan cepat datang untuk membantu Zhao Feng. Yang lainnya sudah terbiasa dengan ini sekarang. Zhao Feng tersenyum dan tertidur dalam pelukan lembut Putri Jin. Aliansi Iron Dragon telah kehilangan momentum dan kontrolnya. Saatnya kembali ke Broken Moon Clan. Petik 2. Oultsu melirik ke arah petunjuk bahwa itu pemimpin subdivisi dan Palace Lord Yulong telah melarikan diri dan mundur. Pada saat yang sama, dalam dimensi mata kirinya. Air di kolam terus meluap dan mulai berkembang menjadi bentuk danau. Beberapa hari kemudian, dengan Oultsu memimpin Dragon Killing Alliance, kelompok itu kembali ke Cloud Country dan Broken Moon Clan. Di area Cloud, Broken Moon Clan sekarang menjadi tempat inti perlawanan terhadap aliansi Iron Dragon. Hanya dalam rentang pendek beberapa bulan, klan Bulan Rusak telah meluas menjadi 2 kali lipat dan berada di antara puncak 13 klan. Bahkan setelah kembali ke klan, Zhao Feng masih tertidur nyenyak. Dia cenderung oleh Putri Jin dan teman. Di sisi lain, Oultsu mengorganisir anggota Dragon Killing Alliance dan mulai membersihkan 13 negara. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan aliansi Iron Dragon kehilangan kepemimpinannya, semua orang seperti pasir lepas yang hancur di depan pasukan Dragon Killing Alliance. Di antara mereka, Chang Yuyue dibebankan langsung ke negara naga besi. Sejak pertempuran dengan Zhao Feng, kultivasi dan keterampilannya dalam pedang meningkat, dan tidak ada yang menjadi pasangannya. Tentu saja, ini juga karena hampir semua ahli terkuat dari aliansi naga besi telah terbunuh atau terluka oleh Zhao Feng. Bisa dibayangkan bahwa itu area Cloud akan mengalami perubahan besar di masa mendatang. Sebulan setelah Zhao Feng mulai tidur, kekuatan aliansi pembunuhan naga menyerang 2 negara yang kuat. The Sky Ridge Strong Country pertama kali pulih oleh Dragon Killing Alliance. Setelah semua, Dragon Killing Alliance terutama terdiri dari orang-orang dari Langit Kaya 7 klan dan Oultsu bahkan salah satu tokoh terkemuka klan. Oleh karena itu, menyerang negara kaya negara langit telah selesai dengan mudah. Setelah mengambil kembali Sky Ridge Strong Country, ketenaran Dragon Killing Alliance melampaui aliansi Iron Dragon. Ini berlanjut hanya sampai hari tertentu sebelum jejak aliansi pembunuhan naga berhenti. Di tanah terpencil di negeri kuat naga besi, sebuah kastil gelap besar ada di tengah-tengah angin yang menderu. Tulang menutupi tanah di dekatnya. Oultsu, kastil ini adalah benteng Iron Dragon Alliance dan itu memiliki banyak orang dari Sekte Setan Bulan Merah di dalam. Kami telah menyerang beberapa kali dan mengalami kerugian besar, tetapi kami tidak dapat maju lebih jauh. Beberapa angkat roh mistik Rank berdiri di pasir dengan ekspresi frustrasi. Oultsu berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya saat dia mengamati kastil ini. Seluruh kastil dikelilingi oleh badai pasir dan kabut hitam aneh, yang menghentikan mereka dari luar untuk melihat ke dalam. Siapapun yang kultivasi lebih rendah dari realem roh sejati akan menemukan tubuh mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih jika mereka bahkan menyentuh kabut hitam ini. Orang bisa mengatakan betapa mengerikannya kabut ini oleh tulang-tulang yang berserakan di sekitar kastil. Setengah hari kemudian, angin melolong di depan kastil. 1 atau 2.000 ahli tidak bisa maju lebih jauh. Melaporkan kepada Oultsu, 50 hingga 60 orang telah mati karena kabut hitam. Atru Mystic Rank dan 4 True Human Ranks masuk untuk mengintai kastil 1 jam yang lalu, tetapi kami tidak dapat menghubungi salah satu dari mereka. Berita setelah berita disampaikan kembali ke aliansi pembunuhan naga. Oultsu terdiam saat dia memeriksa kastil ini. Setiap kali dia menggunakan rasa spiritualnya, dia akan merasakan kedinginan dan kegelisahan. Sampai suatu saat tertentu, seorang pemuda dingin hitam terbang melintasi langit. Lintong,
Kamu datang tepat waktu. Apakah kamu tahu tentang kastil aneh ini? Petik 2. Su tua dan perusahaan berbalik ke arah pemuda dalam warna hitam. Lin Tong adalah pembantu Zhao Feng dan tidak menerima perintah dari aliansi pembunuhan naga, tetapi Old Su meminta bantuannya. Kastil ini ditinggalkan oleh Sekte Setan Merah bulan lalu dan itu sangat misterius. Arai yang mengelilingi benteng disebut Devouring Spirit 10,000 Withering Arai. Petik 2. Lin Tong menjelaskan, melahap spirit 10.000 layu arai. Hati eselon atas menjadi dingin hanya karena mendengar nama ini. Tumpukan tulang membuktikan bahwa itu Devouring Spirit 10,000 Withering Arai hidup sesuai dengan namanya. The Devouring Spirit 10,000 Withering Arai cukup merepotkan. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Itu berasal dari Sekte Setan Bulan Merah dan dapat mengabaikan taktik pertempuran, mengalahkan mereka. Petik 2. Elder True Mystic Rank dari kelompok itu menghela nafas. Hehe, Arai ini tidak hanya tidak takut dengan banyak orang yang menyerang, itu juga dapat memperkuat dirinya dari melahap daging dan darah. Semakin banyak yang Anda kirim berarti semakin banyak Anda membantunya. Petik 2. Lin Tong tidak memiliki simpati dan bertindak seolah-olah itu bukan urusannya. Beberapa anggota eselon atas langsung tidak senang dan memiliki ekspresi suram. Sebelum Lin Tong mematuhi Zhao Feng, dia adalah seorang jenius dari Sekte Setan Bulan Merah. Ekspresi angkernya membuat orang lain marah. Jika bukan karena fakta bahwa itu Lin Tong adalah pelayan Zhao Feng, mereka mungkin sudah menyerang dan membunuhnya bersama. Old Su terdiam sesaat sebelum dia berbicara, apakah saudara Zhao sudah bangun? Tuan bangun 10 hari yang lalu atau saya tidak akan datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Lin Tong mengangkat bahu. Dia mematuhi Zhao Feng karena hidupnya ada di tangannya. Dia tidak akan diperintah oleh orang lain. Pantas, semua orang mengerti. Lin Tong bukanlah seseorang untuk membantu orang lain keluar. Jadi, saudara Zhao sudah bangun. Kapan dia akan tiba? Petik 2. Old Su menghela nafas. Zhao Feng tidak boleh tidak peduli dengan situasi di area Cloud. Guru berkultivasi dan akan datang setelah setengah bulan sampai 2 bulan. Lin Tong berkata tanpa ekspresi. Apakah saudara Zhao mengatakan hal lain? Old Su bertanya, inilah yang dikatakan guru, saya akan meninggalkan area Cloud segera setelah keluar dari pengasingan. Lin Tong menjawab, tinggalkan area Cloud, semua yang hadir bingung. Apa yang sedang terjadi? Kita harus tahu bahwa itu Dragon Killing Alliance menghadapi banyak masalah. Selama kubu bulan merah Sekte Setan Merah tidak dihancurkan, itu akan terus mengancam area Cloud. Apakah Zhao Feng yang percaya diri bahwa itu dia akan mampu menghancurkan benteng setelah dia datang? Beberapa dari eselon atas merasa gelisah. Lin Tong berdiri diam dan diam saja, tetapi dia merasa jijik terhadap pertanyaan dan kecurigaan mereka. Dia mengingat sebuah ingatan dalam pikirannya, Zhao Feng terbangun, dan aura yang terpancar dari mata kirinya. Lin Tong berkeringat bahkan sekarang. Katakan pada semua orang untuk tidak menyerang. Old Su diperintahkan. Dia memutuskan untuk memikirkannya dan menunggu sebentar. Old Su tidak kehilangan perubahan dalam ekspresi Lin Tong. Kekuatan Zhao Feng pasti sangat meningkat setelah waktu ini. Tapi kenapa dia meninggalkan daerah Cloud dengan begitu tiba-tiba? Petik 2. Old Su merasa bingung. Lin Tong sekarang menutup matanya dan tetap diam. Dalam sekejap mata, beberapa hari lagi berlalu. Dua aura tajam datang dari sisi lain padang pasir. Sebuah niat pedang yang menakutkan telah muncul di samping pemiliknya. Chang Yuyue, pedang kultivator nomor 1 di area Cloud. Para ahli dari area Cloud tidak dapat membantu tetapi berseru. Salah satu dari dua pendatang baru adalah kecantikan yang berpakaian sederhana. Itu Chang Yuyue. Bersamanya adalah wanita berkulit putih. F***, itu wanita itu lagi. Petik 2. Lin Tong cegukan. Terakhir kali, di Broken Moon Clan, Elder Bai ini memiliki niat membunuh ke arahnya. Jika bukan karena Zhao Feng, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Devouring Spirit 10,000 Withering Arai. Ekspresi Elder Bai berubah drastis saat dia menatap tumpukan tulang putih dan berseru. Dia memang layak menjadi Elder dari 10.000 klan pedang untuk segera mengenali larik ini. Elder Bai, apakah larik ini sangat kuat? Suara Chang Yuyue penuh percaya diri. Angka tidak berarti apa-apa kesusunan ini dan justru akan meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya cara untuk memecah arai ini adalah agar seorang ahli mengisi dan menghancurkan Eye of the Arai. Namun, jika ada seorang ahli di kastil ini, maka itu akan merepotkan. Petik 1. Ekspresi Elder Bai sungguh-sungguh. Ada gumpalan aura di dalam kastil yang membuat Elder Bai merasa tidak nyaman dan sedikit tertekan.
Seiring waktu berlalu, semakin banyak elit berkumpul di depan kastil. Dalam periode waktu ini, jelas ada para ahli yang mencoba mencari kastil, tetapi tidak ada yang kembali. Ootsu tetap diam dan tidak menyerang. Pada saat yang sama, di dalam aula rahasia di Broken Moon Clan, Weng, mata pemuda berambut biru tertutup, dan dia memancarkan lingkaran udara dingin. Lingkaran udara dingin ini memiliki kekuatan yang menakutkan jiwa. Muncul, dengan Weng, bayangan tombak setengah transparan muncul di telapak tangannya. Udara tampak gemetar dengan penampilannya dan dingin yang tak dapat dijelaskan membekukan tempat itu. Aura menakutkan ini sudah cukup untuk membuat mereka di peringkat Lord sejati tidak dapat bernapas. Aku akhirnya bisa menggunakan gumpalan kekuatan Ice Imperial Spear. Sebelum terobosan di mata spiritual Lord saya, garis darah saya tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, bayangan tombak es biru muncul di telapak tangannya. Itu adalah gambar yang persis sama dengan tombak imperial-imperial. Kegembiraan dari terobosan ini lebih dari sekedar terobosan dalam mata roh lordnya. Setengah napas kemudian, Sua, bayangan senjata kelas bumi di tangan Zhao Feng menghilang. Ekspresinya sedikit lelah dan dia menutup matanya. Dimensi mata kirinya, menitik, danau biru, lebih dari selusin yard lebarnya, setenang cermin. Pikiran Zhao Feng bergerak dan pusaran misterius muncul di tengah danau kecil. Mata spiritual Lord Zhao Feng akhirnya dilanggar. Dimensi mata kirinya sekarang diekspresikan oleh bentuk, danau, dan lebarnya 14-15 meter. Selain itu, sisa-sisa dari roh inti jiwa Wood yang telah diserap oleh Zhao Feng di Purple Saint Ruins juga diambil, atau air di danau tidak akan mencapai ukuran seperti itu begitu cepat. Zhao Feng sendiri bahkan tidak tahu apa level yang telah dicapai oleh jiwanya, tetapi dia yakin bahwa itu lebih kuat dari Lu Tianyi, yang berada di setengah inti realem. Weng, Zhao Feng melebarkan lengannya dan sepasang sayap setengah transparan yang terbuat dari angin dan petir yang kental. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan petir muncul di belakang punggung Zhao Feng. Mereka mengepak lembut, yang memanggil angin yang menderu. Gumpalan aura melewati aula dan bergaung dengan angin dan petir Yuan Qi di luar. Pada titik waktu ini, sayap jauh lebih kental daripada sebelumnya. Sayap angin dan kilat hanya pada tahap awal dan hanya dapat digunakan untuk terbang saat ini. Wings of Wind dan Lightning yang asli memiliki keterampilan legendaris, seperti terbang 10.000 mil dalam sekejap, terbang di dunia luar, melewati ruang. Petik 2. Ekspektasi muncul di wajah Zhao Feng. The Wind Lightning Stone Tablet dalam pikirannya membentuk dunia energi mental yang mengandung banyak informasi. Namun, Zhao Feng hanya memahami sekitar 1% dari seluruh Wind Light Stone Tablet. Di dalam sumber sejatinya, ada sesekali berkedip ungu samar yang berisi roh api sejati dari angin dan petir. Transparan, biru, ungu, merah, emas, ini adalah peringkat di Wind Light Stone Tablet. Karena Wind Lightning Palm, Lightning Inheritance, dan sebagainya, Zhao Feng telah dikultivasikan warna biru secara maksimal. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar dari luar, "Ketua Zhao, akhirnya kamu selesai. Kapan kita akan kembali ke Canopy Grid Country?" Petik 2. Aura dari Wings of Wind dan Lightning milik Zhao Feng telah mengejutkan orang-orang di luar. Sua, ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat Wings of Wind dan Lightning memudar. Dengan Qiyu, dia menghilang dan muncul di luar. Di luar aula, seorang pria dan wanita berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng, dan mereka tampaknya sangat berharap. Jiang Sanfeng, Dai Ye, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan kembali ke Canopy Grid Country setelah bisnisku di sini selesai. Zhao Feng berkata dengan lemah, tidak penasaran mengapa keduanya ada di sini. Ketika Zhao Feng tidur, kedua jenius yang telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci datang ke 13 negara dan menemukan klan bulan rusak. Hasil mereka dalam Secret True Dragon Gathering tidak terduga baik, terutama karena fakta bahwa Zhao Feng melindungi mereka dan menyelamatkan token naga suci-suci mereka, memungkinkan mereka untuk bertahan sampai akhir ratus. Jiang Sanfeng dan Dai Ye telah keluar dari warisan masing-masing beberapa bulan yang lalu. Tentu saja, yang mereka dapatkan adalah warisan kecil yang normal dan relatif lebih aman. Namun, bahkan kemudian, kultivasi dan kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Itu sudah cukup bagi mereka untuk mencapai jajaran atas para jenius di seluruh benua. Ketua Chapter Zhao, setelah pertemuan naga sejati suci berakhir, wakil patriark tidak menyerah, jadi dia mengirim orang-orang mengintai. Ada lebih dari sekedar pasukan pasangan yang tertarik dengan keberadaanmu. Petik 2.
Jiang Sanfeng tersenyum dan berkata, "Itu benar, kami datang ke area cloud untuk melihat apakah kami beruntung dan menyelesaikan tugas kami, tetapi kami tidak berpikir Anda akan benar-benar ada di sini. Tapi, Ketua Chapter, kamu selalu tidur atau dalam pengasingan dan bahkan tidak berbicara dengan kami." Petik 2. Dai Ye cemberut, "Selesaikan tugasmu. Bagaimana Pak Wakil Patriark begitu yakin bahwa itu saya tidak mati dalam warisan?" Petik 2. Zhao Feng bertanya dengan ekspresi aneh. "Saya tidak yakin, tetapi Wakil Patriark pergi untuk melihat Sage Divine Six Warlock dan mungkin telah menerima beberapa informasi." Keduanya menggelengkan kepala mereka dengan ragu. Six Warlock Divine Sage. Zhao Feng menyipitkan matanya dan mata spiritual godanya memiliki sensasi aneh. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Sage Keilah 6 Warlock. Rupanya, Empress Qin dulunya murid Six Sage yang bersekte Dewa Warlock. "Tenang, bahkan jika Anda tidak terburu-buru, saya akan kembali ke Canopy Grid Country, tetapi tidak sebelum saya membersihkan ancaman dari area Cloud." Zhao Feng menghentikan keduanya. Daerah Cloud adalah tempat tandus dan tandus untuk dua yang berasal dari Canopy Grid Country. Itu kekurangan sumber daya dan surga bumi Yuan Qi, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang mereka butuhkan. 2 hari kemudian, di gurun terpencil di negeri naga besi, lapisan kabut hitam di sekitar kastil tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih jahat dan jahat. Tumpukan tulang ditumpuk di sekitar kastil. Beberapa ribu elit dari aliansi pembunuhan naga telah mengepung kastil, tetapi bahkan kemudian, mereka tidak merasa aman. Jiang, Susu, beberapa balok cahaya pedang menusuk ke dalam kabut hitam di sekitar kastil, dan retakan langsung muncul di sekitar area itu. Di langit, Chang Yuyue dan Elder Bai telah menyerang dan mengguncang Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Serangan Elder Bai sangat indah seperti pelangi dan dapat dilihat dalam radius 10 mil. Elder Bai ini memang layak datang dari klan pedang nomor 1 dari benua utara. Setiap serangan biasa darinya mengandung kekuatan tak tertandingi yang melampaui siapapun di area Cloud. Tidak ada True Lord Rank yang tua yang mungkin cocok dengannya di sini. Petik 2. Eselon atas aliansi pembunuhan naga, termasuk Old-Su dan perusahaan, menghormati Elder Bai. Tak satu pun dari mereka yakin mereka bisa memblokir bahkan satu serangan darinya. Itu Chang Yuyue juga menakutkan. Setelah memasuki Seven Sword Inheritance, niat pedangnya bahkan bisa membunuh True Lord Ranks tahap awal. Petik 2. Masa depannya tak terukur. Mungkin dia akan mencapai level Sword Sein Ye Wuxi nanti. Petik 2. Kekuatan yang ditampilkan oleh Elder Bai dan Chang Yuyue adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh Dragon Killing Alliance. Namun, Devouring Spirit 10,000 Withering Array lebih merepotkan daripada yang dibayangkan. Meskipun serangan mereka bisa menerobos kabut hitam dengan mudah, tempat-tempat yang rusak akan sembuh sendiri setelah beberapa kali bernafas. Selama ada cukup Primal Crystal Stone dan cukupnya udara kematian di sini, Devouring Spirit 10,000 Array akan terus pulih. Lintong memandang dari jauh dengan dingin. Benteng ini jelas dipenuhi dengan udara kematian. Orang bisa melihat dari berapa banyak tulang yang ada. 10.000 pedang menembus hati. Elder Bai melambaikan lengan baju dan pedangnya membentuk cahaya yang luar biasa. Kekuatan pedang ini membuat matahari dan bulan kehilangan warna mereka, dan para ahli yang menonton merasa seolah-olah hati mereka telah tertusuk. Kekuatan pedang ini hampir melampaui peringkat Lord benar. Hati Old-Su bergetar, dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan tempur yang mengerikan, termasuk Zhao Feng. Semua orang melihat seberkas cahaya pedang yang menembus ke kastil. Sebagian besar kabut hitam menghilang, mengungkapkan beberapa pemandangan di belakang. 10,000 Sword Technique. Setelah beberapa ratus tahun, saya melihat teknik ini lagi. Apakah takdir ini? Petik 2. Suara misterius terdengar dari kastil. Suara itu sangat redup dan terasa dingin. Hati beberapa ribu ahli di depan istana bergetar. Mereka yang berada di alam semesta sejati yang lebih sensitif gemetar dengan kegelisahan. Suara serak itu mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menembus jiwa. "Kamu siapa?" Ekspresi Elder Bai berubah. Dia merasakan aura yang membuatnya, yang berada di puncak True Lord Rank, gelisah. Kerangka, berbentuk manusia tiba-tiba muncul di atas kastil. Tubuhnya campuran antara emas dan perak, dan dua api gelap-gelap tampak melompat-lompat di rongganya. Kerangka misterius itu bertukar pandang dengan Elder Bai dan yang terakhir bertindak seolah-olah dia telah dipukul. Aura energi mental ini, apakah itu Sovereign di asal inti realem? Tidak, yang terbaik itu hanya bisa berada di core realem setengah langkah,
atau yang lain tidak perlu bersembunyi di balik larik. Petik 2. Mata Elderby berkelap-kelip tidak menentu, tetapi akhirnya dia menghela nafas. Selama lawan itu tidak berada di Origin Core Realm, dia tidak takut akan tantangan apapun yang diberikan padanya, puncak True Lord rank kultivasi. Sebuah bendera hitam muncul di depan kerangka yang mengepak dengan lembut, dan mulai memperbaiki celah dalam arai. Jangan pernah berpikir tentang itu. Elderby mencibir dengan dingin dan bekerja sama dengan Chang Yuyue untuk menyerang ke arah celah. Hentikan mereka, suara serak kerangka misterius itu terdengar. Ya, pemimpin divisi. Beberapa lusin tokoh muncul di dekat kastil. Yang paling lemah dari aura ini berada di puncak peringkat manusia sejati. 3 aura terkuat berada di True Lord rank dan mereka berdiri di deretan di langit. Salah satunya adalah sosok gemuk yang memegang Betelaks raksasa. Dia memiliki ekspresi linglung dan berbau mengerikan. Pemimpin subdivisi Bati. Dia tidak mati. Petik 2. Old Sudan perusahaan terkejut. Pemimpin subdivisi Bati terluka parah oleh Zhao Feng dan kemungkinan dia selamat sangat langsing. Tidak, dia mungkin orang yang hidup mati sekarang. Dia telah berubah menjadi mayat hantu dengan teknik rahasia untuk mempertahankan kekuatan tempurnya, tapi dia hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 bulan lagi. Petik 2. Lintong melirik dingin ke 3 aura True Lord rank. Pemimpin subdivisi dari Sekte Setan Bulan Scarlet. Ekspresi Elderby menjadi serius. Pemimpin subdivisi Bati kultivasi telah mencapai puncak peringkat Lord sejati dan dia berada di level yang sama dengannya. Untuk bisa mengubah puncak True Lord rank menjadi mayat hantu, kerangka ini jelas di tingkat pemimpin divisi. Suara Lintong sedikit gemetar, tapi tidak ada yang tahu apakah itu karena takut atau kegirangan. Pemimpin divisi Scarlet Moon, hati Dragon Killing Alliance bergetar karena ketakutan dan keterkejutan. Pemimpin divisi adalah eselon atas dalam Sekte Setan Bulan Scarlet bahkan di masa lalu. Beberapa ratus tahun kemudian, anggota eselon atas ini muncul sekali lagi. Berapa banyak kejutan yang terjadi pada area Cloud lemah. Kabut hitam muncul sekali lagi dan menenggelamkan sosok pemimpin divisi skeletal. Membunuh. Pemimpin subdivisi melambaikan Betelaks-nya dan menyerang Elderby dan Chang Yuyue. Di sebelah kiri Bati dan kanan adalah Palace Lord Yulong dan tetua berjubah kelabu lainnya. Mereka berdua berada di rank benar tingkat akhir panggung. 1 puncak True Lord rank, 2 True Lord ranks tahap akhir. Seberapa menakutkan kombinasi ini? Di belakang 3 True Lord ranks adalah aura kuat tambahan di Realm True Spirit yang menyembunyikan diri dalam kabut dan membela kastil. Pertempuran telah dimulai. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.